Selamat datang di Bali, pulau yang bukan hanya terkenal akan pesonanya sebagai destinasi wisata, tapi juga sebagai tempat tinggal yang diimpikan banyak orang di seluruh dunia. Alamnya yang indah, budayanya yang kaya, serta gaya hidup santai membuat Bali menjadi pilihan sempurna bagi mereka yang mencari ketenangan atau investasi jangka panjang. Tak heran jika banyak warga asing yang ingin menetap di sini. Mereka tertarik juga memiliki properti di Bali, menikmati pemandangan yang menakjubkan dan kehangatan budaya lokal dalam kehidupan sehari-hari mereka. Bali lebih dari sekedar destinasi. Hari ini kita akan membahas problematika kepemilikan properti bagi warga negara asing di Indonesia, khususnya di Bali. Jadi, selamat menyaksikan teman-teman. Halo Outer Talk listeners, kembali lagi bersama kami di podcast yang selalu menginspirasi. Bersama kami bertiga ada saya Heaven, Saya Angel, saya Selenia. kami mahasiswa Purdue University. Dalam mata kuliah kewarganegaraan akan membahas isu-isu penting di Indonesia. Bakal ngobrol-ngobrol santai tapi tetap berbobot. Kali ini topik kita adalah soal kepemilikan properti oleh warga negara asing di Bali, yang menjadi topik yang hangat belakangan ini. Seperti yang kita ketahui, Bali memang menjadi destinasi favorit wisata internasional. Tidak heran kalau banyak orang asing yang ingin memiliki properti di sana. Masalahnya, hukum Indonesia tuh melarang WNA untuk memiliki tanah dengan status hak milik. Ada beberapa cara yang mereka gunakan untuk memiliki tanah, yang seringkali menimbulkan konflik. Nah, kita akan bahas ini dari beberapa sisi, mulai dari regulasi, tantangan yang dihadapi di lapangan, sampai dengan dampak sosialnya. Ayo kita mulai! Kalau bicara soal kenapa WNA tertarik di Bali, alasannya jelas, karena Bali dikenal sebagai salah satu destinasi wisata dunia. Properti di sini dianggap sebagai investasi yang dapat menguntungkan. Banyak warga negara asing yang membeli villa di Bali untuk disewakan kembali ke wisatawan. Keuntungan dari sewa ini cukup besar, jadi mereka sangat tertarik. Masalahnya, tanah di Indonesia hanya bisa dimiliki oleh WNI. WNA hanya bisa menggunakan hak pakai atau hak guna bangunan. Dan ini sebenarnya punya batas waktu nih. Tapi banyak WNA yang mencoba cara-cara alternatif agar tetap bisa memiliki tanah. Betul banget nih ya, karena ini jadi sering terjadi konflik nih, baik di antara WNA dengan pemilik lokal maupun dengan pemerintah setempat. Contohnya, ada banyak warga negara asing yang menggunakan nominee agreement, yaitu menempatkan nama warga negara Indonesia di sertifikat tanahnya. Meskipun begitu, ini beresiko besar karena secara umum properti tersebut tetap menjadi milik orang Indonesia. Sebelum kita lanjut, mari kita bahas beberapa kasus menarik yang berkaitan dengan kepemilikan properti di Bali. Kasus pertama adalah kasus tentang Rachel V-nya, seorang selebgram yang mendapat perlakuan tidak menyenangkan saat menginap di villa di Bali. Yap, saya juga pernah baca tentang itu. Pemilik villa berkata, "Kami tidak berurusan dengan orang-orang yang membawa semuanya sendiri dan menginginkan liburan murah di Bali. Kami hanya menginginkan mendapatkan klien mewah yang mencari pengalaman." Itu kan yang menunjukkan bagaimana pandangan sebagai warga negara asing terhadap warga lokal. Nah, bener banget tuh. Itu sangat mengecewakan ya. Dan itu juga bisa bikin citra Bali menjadi buruk di mata WNI. Seolah mereka dianggap miskin hanya karena tidak mampu membayar harga mahal untuk pengalaman mewah. Kasus ini menunjukkan bagaimana interaksi antara WNI dan WNA bisa menimbulkan kesalahpahaman dan ketegangan, terutama ketika WNA merasa lebih superior. Setuju. Lalu ada kasus lain di mana seorang warga negara asing membeli villa menggunakan nama warga lokal sebagai nominee. Setelah beberapa tahun, pemilik lokal tersebut menuntut warga negara asing tersebut dan mengklaim bahwa ia adalah pemilik sah villa tersebut. Ini menimbulkan masalah besar bagi warga negara asing yang merasa sudah membayar properti itu. Nah, dan karena perjanjian nominee ini tidak diakui dalam hukum Indonesia, WNA tersebut menghadapi kesulitan untuk mempertahankan haknya atas villa itu.
Jadi benar-benar menjadi pelajaran bagi WNA yang ingin berinvestasi di Bali ya. Selain itu, kita juga tahu ada WNA yang menikahi warga lokal untuk mendapatkan akses lebih mudah terhadap tanah di Bali. Gubernur Bali sendiri mengingatkan bahwa ini seringkali dilakukan oleh oknum WNA untuk mempermudah penguasaan aset. Jadi ini adalah isu yang serius ya. Seharusnya pernikahan itu harus berdasarkan cinta, bukan hanya untuk kepentingan bisnis. Ini bisa menciptakan masalah besar di sosial dan emosional yang lebih besar lagi. Betul banget tuh. Nah, dan yang lebih parah lagi ada juga kasus loh yang dimana WNA dari Uzbekistan yang dideportasi karena terlibat dalam pemasaran properti secara ilegal di Bali. Dia datang dengan visa mahasiswa, tapi kemudian melakukan aktivitas yang melanggar hukum. Ini juga menunjukkan pentingnya kesadaran hukum bagi WNA. Mereka harus paham tentang batasan dan peraturan yang ada di Indonesia. Jika tidak, mereka bisa menghadapi konsekuensi yang berat. Kasus lain yang cukup kontroversial adalah warga negara asing yang menggunakan visa investor untuk berbisnis ilegal di Bali. Menteri Hukum dan HAM bahkan menyatakan bahwa mereka akan mengkaji ulang visa on arrival untuk warga negara asing yang sering bikin masalah. Jadi ini menunjukkan kalau banyak celah yang dimanfaatkan oleh WNA untuk menghindari hukum. Nah, jadi sangat penting untuk memperkuat regulasi supaya tidak ada yang bisa mengambil keuntungan dari situasi ini. Dan jika mediasi tidak berhasil, kasus-kasus ini akhirnya akan masuk ke pengadilan. Kita juga perlu ingat bahwa sertifikat tanah menjadi bukti utama dalam perselisihan. Jika itu atas nama WNI, WNA benar-benar akan kesulitan. Yap, dan jika terjadi sengketa tentang hak pakai, warga negara asing harus bersiap untuk berjuang melalui proses hukum yang panjang. Ini bukan soal kehilangan properti, tapi juga waktu dan biaya yang dikeluarkan. Seharusnya ada kejelasan dan kesetaraan dalam hukum agar semua pihak merasa dilindungi. Jika tidak, bisa timbul ketidakadilan yang lebih besar. Semua kasus ini benar-benar mencerminkan kompleksitas situasi di Bali, dari dampak ekonomi yang positif seperti menciptakan lapangan kerja, hingga dampak sosial negatif yang bisa merugikan warga lokal. Yap, dan inilah yang membuat diskusi tentang kepemilikan properti ini sangat penting. Kita perlu menemukan jalan tengah yang adil bagi semua pihak. Dan setiap orang, baik WNI dan WNA, harus menyadari tanggung jawab dan hak mereka. Kita tidak ingin situasi ini membuat hubungan antar budaya menjadi tegang. Hasil penelitian kami menunjukkan bahwa meskipun ada berbagai regulasi termasuk Undang-Undang Pokok Agria, efektivitas dalam menghadapi realitas investasi asing masih dipertanyakan. Banyak responden mengungkapkan ketidakpastian terkait regulasi dan penegakan hukum yang lemah. Kurangnya kejelasan dalam peraturan menciptakan kebingungan di kalangan investor dan masyarakat. Benar sekali, Heaven. Dari perspektif sosial juga banyak masyarakat lokal, terutama generasi muda, merasa terpinggirkan karena kenaikan harga properti yang signifikan. Peneliti kami menunjukkan bahwa generasi muda Bali sekarang kesulitan untuk memiliki rumah. Di samping itu, pengaruh budaya luar yang dibawa oleh investor asing mulai mengubah karakteristik kawasan, dan ini bisa memicu konflik sosial. Jadi penting bagi kita untuk menjaga tradisi dan nilai-nilai lokal. Nah, aku setuju banget nih sama pendapat Angel. Dari sisi ekonomi, meskipun kepemilikan properti oleh WNA dapat meningkatkan pendapatan pajak dan infrastruktur, tapi ketergantungan yang berlebihan pada investasi asing tuh dapat menimbulkan ketimpangan ekonomi. Jadi, peningkatan harga properti membuat masyarakat lokal kesulitan bersaing. Oleh karena itu, kita perlu mengembangkan kebijakan yang mendukung keseimbangan antara investasi asing dan kesejahteraan masyarakat lokal. Lalu menurut kalian apa nih langkah-langkah konkret yang perlu diambil untuk memperbaiki situasi ini? Oke, menurut aku salah satu langkah yang penting adalah memperjelas regulasi dan meningkatkan penegakan hukum
untuk menghindari praktik-praktik yang tidak transparan seperti penggunaan nomini. Nah, juga jangan lupa pentingnya melibatkan masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan. Kita harus memastikan suara mereka didengar dalam setiap kebijakan. Jadi, untuk mengatasi masalah kepemilikan properti oleh warga negara asing di Bali, ada beberapa langkah yang bisa diambil oleh pemerintah dan pemangku kepentingan. Pertama, peningkatan regulasi dan kebijakan sangat penting untuk dilakukan. Betul, pemerintah perlu memperjelas batasan mengenai jenis properti mana yang boleh dimiliki oleh warga negara asing. Misalnya, mereka hanya boleh memiliki properti komersial atau sewa jangka pendek. Ini bisa membantu melindungi akses masyarakat lokal terhadap hunian yang terjangkau. Nah, selain itu, partisipasi masyarakat juga penting loh. Melibatkan warga lokal dalam proses perencanaan dan pengembangan properti itu dapat menciptakan proyek yang lebih inklusif. Mereka harus diberikan ruang untuk menyuarakan pendapat dan kebutuhan mereka. Setuju. Aku setuju banget sama pendapat kalian. Kita bisa ambil contoh di daerah lain yang berhasil mengajak masyarakat dalam perencanaan proyeknya. Dengan begitu, hasilnya bisa diterima dan sesuai dengan karakter lokal. Mungkin Angel bisa memberikan pendapat lain? Pendapat aku sih ya, jangan lupa soal pendidikan dan kesadaran juga. Masyarakat lokal perlu tahu tentang hak-hak mereka dalam kepemilikan tanah. Kampanye kesadaran dan workshop bisa jadi cara yang efektif untuk mendidik mereka. Wah, kayaknya workshop tuh ide yang bagus deh. Kalau Selenia ada saran lainnya? Aku juga setuju tuh sama pendapat Angel. Jadi selain itu dukungan terhadap budaya lokal juga krusial ya. Jadi pengembangan harus berkomitmen untuk melestarikan budaya dan tradisi dalam setiap proyek pengembangan. Mengintegrasikan elemen budaya lokal ke dalam desain proyek bisa menjaga identitas daerah loh. Terakhir yang menurut aku gak kalah penting yaitu monitoring dan evaluasi juga perlu dilakukan. Dengan melakukan evaluasi secara berkala terhadap dampak kepemilikan asing, pemerintah bisa menyesuaikan kebijakan yang ada agar lebih efektif. Jadi, dalam langkah-langkah ini diharapkan kepemilikan properti oleh warga negara asing di Bali bisa memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan tanpa mengorbankan kesejahteraan dan identitas budaya masyarakat lokal. Jadi, sekian diskusi kami mengenai kepemilikan properti bagi warga negara asing di Bali. Mungkin Selenia ada akhir-akhir kata yang mau ditambahkan? Ya, semoga pembahasan kita kali ini bisa memberikan wawasan ya dan solusi yang bermanfaat untuk masalah yang kompleks ini. Mari kita jaga Bali agar tetap menjadi rumah yang nyaman untuk kita semua. Wah teman-teman, gak berasa nih waktu kita udah hampir habis. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah dengerin Outer Talk kali ini. Semoga pembahasan kita bisa memberikan pencerahan tentang isu kepemilikan properti di Bali. Kalau ada yang mau ditambahkan atau ada pertanyaan, jangan ragu untuk menghubungi kami di media sosial. Sampai jumpa di episode berikutnya ya teman-teman, dan tetap semangat belajar teman-teman. Makasih, bye-bye.